Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi tetapan kesetimbangan. Ini merupakan lanjutan dari materi kesetimbangan kimia. Tetapan kesetimbangan itu adalah nilai yang diperoleh berdasarkan hukum kesetimbangan. Nah, di sini jika terdapat reaksi A ditambah B menghasilkan C ditambah D. Nah, di sini ada tanda panah bolak-balik. Tanda maksudnya ini adalah reaksi kesetimbangan. Ketika A ditambah B menghasilkan C dan D, maka C ditambah D akan bisa menghasilkan A dan B. Nah, untuk P, Q, R, S itu merupakan koefisien, sedangkan untuk G ini merupakan fase, yaitu fasenya gas. Nah, untuk rumus KC yaitu konsentrasi produk dibagi konsentrasi reaktan atau kanan dibagi dengan kiri. Nah, di sini ada konsentrasi dari zat C. Zat C dipangkatkan dengan koefisiennya yaitu R. Maka di sini dikasih kurung siku, maksudnya itu konsentrasi, maka dibacanya konsentrasi C dipangkatkan R dikali konsentrasi D pangkatkan S, kemudian dibagi zat yang ada di sebelah kiri atau reaksinya, yaitu zat A, konsentrasi A dipangkatkan P dikali konsentrasi B dipangkatkan Q. Ini untuk menuliskan rumus dari KC. KC itu merupakan tetapan yang diperoleh berdasarkan konsentrasi dan hanya berpengaruh pada fase yang larutan dan gas. Atau larutan itu biasa disimbolkan dengan aqueous dan G. Nah, selanjutnya ada KP. KP merupakan tetapan yang diperoleh berdasarkan tekanan dan yang hanya berpengaruh yaitu yang zat yang berfase G saja atau gas saja. Nah, KP dirumuskan sama dengan KC ya. Konsentrasi di sini hanya perbedaannya pada tekanan. P-nya itu tekanan, maka zat produk dibagi zat reaktan. Di sini tekanan C pangkat R dikali tekanan D pangkatkan S dibagi tekanan zat A dipangkat P dikali tekanan B dipangkatkan Q. Ini untuk menuliskan rumus KP. Selanjutnya yang ketiga ada hubungan KP dan KC. Biasa dituliskan yaitu KP sama dengan KC dikali RT dipangkatkan dengan delta N. Untuk R-nya itu udah ketetapan yaitu 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin. Untuk T-nya itu suhu dalam satuan Kelvin. Untuk delta N-nya itu maksudnya adalah koefisien produk dikurangi koefisien reaksi. Biasanya di sini misalkan R ditambah S itu koefisiennya di sini 2, di sini 1, maka 3. Dikurangi ini 1, berarti 3 dikurangi 2. Ini untuk mencari delta N. Nah, yang keempat ada derajat disosiasi. Di sini rumusnya yaitu jumlah mol zat terurai dibagi dengan jumlah mol zat mula-mula. Untuk alfa di sini yaitu derajat ionisasi, yaitu ketika 0% maka zat itu tidak terurai. Namun ketika lebih dari atau 100% maka zat itu terurai semua. Demikian untuk penjelasan materi tetapan kesetimbangan. Nanti saya lanjut untuk contoh soalnya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengerjaan dalam contoh soal tetapan kesetimbangan. Di sini soal nomor 1, dalam suatu wadah tertutup bervolume 2 liter pada suhu 27 derajat Celcius terdapat 0,1 mol gas SO3, 0,2 mol gas SO2 dan 0,1 mol gas O2 yang berada dalam keadaan setimbang. Nah, reaksinya yaitu 2SO2 ditambah O2 menghasilkan 2SO3. Nah, di sini disuruh tentukan besarnya KC dan KP. Langkah pertama kita tentukan dulu rumusnya KC. Rumus KC itu konsentrasi produk dibagi dengan konsentrasi reaktan atau kanan dibagi dengan kiri. Maka kita tulis dulu sebelah kanan yaitu SO3 dipangkatkan koefisiennya berapa, yaitu 2. Kita pangkatkan 2, kemudian dibagi dengan konsentrasi reaksi yaitu SO2 pangkatkannya 2 karena di sini koefisiennya 2
kemudian dikali konsentrasi O2. Karena nggak ada koefisiennya maka tidak ada pangkatnya. Nah, setelah kita menuliskan rumusnya KC, kemudian kita mencari konsentrasi dari masing-masing zat, yaitu kita cari konsentrasi dari zat SO3. Caranya bagaimana? Yaitu tadi diketahui bahwa mol SO3 adalah 0,1, maka rumusnya untuk mencari konsentrasi mol dibagi dengan volume. 0,1 dibagi dengan volumenya berapa? Yaitu 2 liter, maka dibagi 2. Nah, hasilnya 0,1 bagi 2 itu 0,05 M. Ini udah dalam konsentrasi. Kemudian yang kedua, konsentrasi SO2 kita cari dengan menggunakan molnya SO2 yaitu 0,2. Kita tulis di sini dibagi dengan volumenya sama 2, maka 0,2 dibagi 2. Hasilnya 0,1 M. Selanjutnya untuk konsentrasi O2 yaitu sama rumusnya molnya O2 adalah 0,1, maka 0,1 dibagi dengan 2, yaitu hasilnya 0,05 M. Nah, setelah kita mencari konsentrasi dari masing-masing zat, kita masukkan ke rumus yang tadi di atas ya, yaitu konsentrasi SO3 itu berapa? 0,05. Kita pindah tulis di sini. Dipangkatkannya jangan lupa, yaitu pangkat 2. Kemudian untuk konsentrasi SO2 itu berapa? Yaitu 0,1. Pangkatnya juga jangan lupa, yaitu pangkat 2. Kemudian dikalikan konsentrasi O2, yaitu 0,05. Nah, karena di atas 0,5, di bawah juga ada 0,05, maka bisa dicoret satu-satu. Berhubung di sini 0,5 yang di atas itu pangkat 2, berarti yang dicoret itu, yang hilang tinggal 1 ya, berarti sisa 0,05 saja. Nah, tinggal ditulis 0,05 dibagi dengan 0,1 nya dipangkatkan. 0,1 dikali 0,1 yaitu 0,01. Nah, setelah ini kita lanjut menghitungnya. 0,05 dibagi 0,01 yaitu hasilnya 5. Ini untuk KC. Jadi KC sudah ketemu, yaitu hasilnya 5. Selanjutnya kita akan mencari rumus KP. Nah, di sini KP sama dengan KC dikalikan R kali T dipangkatkan dengan delta N. Untuk KC-nya tadi sudah diketahui yaitu 5. Maka kita tuliskan 5 dikali R-nya itu berapa? Yaitu tetapannya 0,082, maka kita tulis 0,082. Kemudian dikalikan dengan suhu. T-nya berapa? Yaitu 20 derajat Celcius dalam soal. Kemudian kita rubah dalam Kelvin, yaitu ditambah 273. Jadinya 300 Kelvin. Maka dikali 300. Dipangkatkan dengan delta N. Delta N-nya berapa? Yaitu selisih koefisien reaksi. Di sini koefisien yang sebelah, biasanya kan kalau selisih itu besar dikurangi kecil, maka di sini koefisien yang besar dulu, yaitu koefisien 2 ditambah 1 itu 3, dikurangi koefisien sebelah kanannya itu 2, maka 3 dikurangi 2 hasilnya 1, maka dipangkatkan dengan 1. Nah, setelah itu kita lanjutkan menghitung, yaitu 5 dikali 0,082 dikali 300. Hasilnya 5-nya tetap ditulis 5, kemudian dikali ini hasilnya 24,6. 5 dikali 24,6 yaitu 123. Nah, inilah hasil untuk KP. Jadi sudah didapatkan KC-nya 5, KP-nya 123. Ya, selanjutnya yaitu latihan atau contoh soal yang nomor 2. Dalam wadah bervolume 1 liter, 8 mol gas NO2 membentuk kesetimbangan dengan reaksi 2NO2 menghasilkan 2NO ditambah O2. Dalam keadaan setimbang pada suhu 127 derajat Celcius terbentuklah 2 mol O2. Nah, tentukanlah
Yang pertama KC-nya, yang kedua KP, dan yang ketiga derajat disosiasi. Untuk reaksinya yaitu kita tulis ulang, yaitu 2NO2 menghasilkan 2NO ditambah O2. Yang pertama kita buat dulu tabel yang berisi mula-mula, bereaksi, sisa atau setimbang. Nah, di sini tadi diketahui dalam soal bahwa zat NO itu mula-mulanya mol 8 mol. Maka kita tulis di sini 8 mol. Yang diketahui lagi yaitu terbentuk dalam keadaan setimbang 2 mol O2. Maka ditulis di sini sisa atau setimbang O2-nya yaitu 2 mol. Kemudian untuk yang isi yang lain kita cari dengan menggunakan koefisien. Ketika mencari mol zat NO2 yang bereaksi, maka koefisien NO2 itu kan 2 dibagi dengan koefisiennya O2 sebagai patokan karena molnya sudah diketahui yaitu 2 mol. Maka 2 dibagi 1 dikali 2, maka hasilnya 4. Kemudian untuk mol bereaksi NO yaitu 2 bagi 1. 2 dibagi 1 dikalikan dengan 2, maka hasilnya 4. Untuk molnya O2 karena yang sisa atau dalam keadaan setimbang itu 2 mol, maka yang bereaksi juga 2 mol. Selanjutnya untuk yang NO2 yang sisa yaitu 8 dikurangi 4 yaitu 4. Untuk NO nya yaitu 4 dikurangi langsung turun 4 mol. Nah, tidak ada pengurangnya. Ini juga sama-sama 2 mol. Kemudian untuk mencari konsentrasinya yaitu konsentrasi NO2 yaitu 4 dibagi volumenya tadi berapa, yaitu 1 liter, maka 4 dibagi 1 sama dengan 4 molar. Kemudian konsentrasi NO yaitu 4 dibagi 1, 4 dibagi volumenya 1 yaitu 4. Kemudian konsentrasi O2 nya juga 2 bagi 1 sama 2M. Rumus KC yaitu konsentrasi dari produk dibagi reaktan yaitu N2 pangkatkan 2 karena koefisiennya 2, kemudian O2 kemudian dibagi dengan NO2 dipangkatkan 2 karena koefisiennya 2, kemudian baru dimasukkan konsentrasinya. Konsentrasinya NO itu berapa? Tadi 4 dipangkatkan dengan 2. Konsentrasinya O2 berapa? Yaitu 2. Kemudian dibagi konsentrasinya NO2 yaitu 4 dipangkatkan dengan 2. Nah, ini dicoret karena sama, maka hasilnya KC-nya yaitu 2. Selanjutnya, untuk KP yaitu KC kali RT pangkat delta N. R-nya udah ketahui 0,082 karena udah ketetapannya. T-nya tinggal suhunya tadi di soal itu 127 ditambah 273 dijadikan Kelvin jadi 400 Kelvin. Untuk delta N-nya 3 dikurangi 2 sama dengan 1 karena di sini 2 tambah 1 kan 3, kemudian dikurangi 2 hasilnya 1, tinggal dimasukkan ke rumus. KC-nya tadi 2 dikali 0,082 kali 400 pangkat 1, maka ketemu hasilnya 2 kali 32,8 pangkat 1 atau sama dengan yaitu 65,6. Ini untuk hasil KP-nya. Selanjutnya untuk derajat disosiasi yaitu mol zat NO2 mol bereaksi dibagi dengan mol mula-mula. Mol bereaksinya berapa? Yaitu 4. Kemudian mol mula-mulanya yaitu 8. Maka 4 dibagi 8 hasilnya 0,5. Biasanya ditulis dalam bentuk persen, maka dikalikan dengan 100%. Kemudian dihitung ketemulah hasilnya 50% untuk derajat disosiasinya. Demikian penjelasan materi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.